Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan Polontalo dengan NIM 5324220306. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat diberikan karunia sehingga dapat berkumpul kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita ke materi, di sini saya akan memperkenalkan dua teman kelompok saya, yaitu di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Haikal Bahri dengan NIM 53242208. Dan di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Sahrul Oli dengan NIM 5324220106. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu kelompok 4, dengan judul Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP. LKPP itu dibentuk untuk menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Haikal Bahri. Oke. Baik, untuk yang pertama yaitu deskripsi. Jadi LKPP adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengelola kebijakan pengadaan barang dan jasa yang ada di Indonesia. Nah, LKPP ini sendiri itu didirikan pada tanggal 6 Desember 2007 dan LKPP ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian ada visi. Nah, visi dari LKPP adalah untuk menjadi penggerak utama dalam pengadaan suatu barang ataupun jasa pemerintah yang mendukung untuk Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian yang ketiga itu ada misi. Nah, misi LKPP itu meliputi penerapan kebijakan pengadaan yang responsif terhadap kemajuan teknologi. Nah, pengembangannya itu sendiri yaitu proses bisnis yang berbasis elektronik serta peningkatan akuntabilitas dalam pengadaan. Kemudian ada struktur organisasi dari LKPP. Nah, tentunya yang paling utama dan yang paling atas itu ada kepala LKPP, kemudian ada sekretariat utama, kemudian ada deputi bidang pengembangan strategi dan kebijakan, ada deputi bidang hukum dan penyelesaian sangga, ada deputi bidang transformasi pengadaan digital, dan deputi bidang pengembangan dan pembinaan SDM bagi pengadaan digital, dan terakhir ada inspektorat. Kemudian penjelasan dari struktur tersebut. Jadi struktur organisasi LKPP itu dirancang untuk bisa supaya mendukung efektivitas dan operasional pemisahan tugas yang jelas. Nah, setiap deputi yang saya sebutkan tadi itu memiliki tanggung jawab khusus dalam mengelola aspek-aspek yang berbeda dari pengadaan. Nah, mulai dari kebijakan strategis hingga mungkin ke pelatihan SDM. Kemudian tugas dan fungsi LKPP. Nah, tugas utama, poin pertama yaitu pengembangan kebijakan. Nah, LKPP sendiri itu bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Kemudian ada poin kedua, pemantauan dan evaluasi. Nah, melakukan pemantauan itu dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan pengadaan di seluruh instansi pemerintah untuk supaya bisa memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang sedang berlaku. Kemudian yang ketiga ada bimbingan teknis. Nah, bimbingan teknis itu memberikan bimbingan teknis kepada instansi pemerintah dalam suatu pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa, termasuk mungkin pelatihan bagi SDM terkait. Oke, saya kembalikan ke moderator.
Oke, untuk yang materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Syarul. Untuk Syarul, dipersilakan. Baik, inovasi teknologi di LKPP. Yang pertama yaitu sistem e-procurement. E-procurement merupakan sistem digital yang memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara elektronik, dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem ini membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi. Yang kedua yaitu aplikasi open source, Single Portal for Supply Engagement atau SPSE. Platform ini memfasilitasi interaksi antara penyedia barang atau jasa dengan pemerintah, memudahkan akses informasi terkait tender. Yang ketiga, e-katalog. Aplikasi ini menyediakan daftar produk yang dapat dibeli oleh instansi pemerintah secara online, lengkap dengan spesifikasi dan harga dari berbagai penyedia. Ini membantu mempercepat proses belanja pemerintah. Manfaat penerapan cloud computing. Yang pertama, efisiensi operasional. Cloud computing memungkinkan integrasi data dari berbagai LPSE sehingga memudahkan monitoring dan manajemen data secara terpusat. Yang kedua, penghematan biaya. Dengan menggunakan infrastruktur cloud, LPSE tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk server fisik dan pemeliharaannya. Yang ketiga, aksesibilitas data. Teknologi ini meningkatkan aksesibilitas data secara real-time bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, mempercepat pengambilan keputusan. Berikut tantangan yang dihadapi. Yang pertama, keamanan data. Menjaga keamanan data sensitif menjadi tantangan utama. LKPP harus memastikan bahwa informasi terkait pengadaan terlindungi dari ancaman cyber. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Beberapa daerah masih memiliki infrastruktur teknologi informasi yang kurang memadai, sehingga menghambat penerapan sistem digital secara menyeluruh. Yang ketiga, manajemen biaya. Meskipun cloud computing dapat mengurangi biaya operasional, pengurangan sumber daya yang tidak optimal dapat menyebabkan biaya tak terduga. Pengelolaan biaya menjadi penting untuk memastikan efisiensi penggunaan layanan cloud. Baik, terima kasih. Jadi, untuk kesimpulan dan harapan, kesimpulan LKPP berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang atau jasa. Pemerintah melalui penerapan teknologi modern seperti cloud computing dan sistem e-procurement. Dengan langkah-langkah ini diharapkan proses pengadaan menjadi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Harapan untuk mewujudkan sistem pengadaan yang lebih baik untuk mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui praktik pengadaan yang bersih dan profesional. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Untuk selanjutnya, jika ada kesalahan kata atau jika kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.